Wah, Sarah benar-benar kurang ajar. Dia memberi racun kepada Cinta agar Cinta keguguran. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Bukan Karena Tak Cinta yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan menceritakan tentang Cinta yang sekarang ya tentu sedang sayang-sayangnya banget ya guys ya dengan anak yang ada di dalam perut dia nih sekarang yang dia kandung. Sampai dia mengelus-ngelus perutnya, kemudian sambil menatap Arya, mengatakan kalau dia benar-benar akan menjaga kandungannya ini. Karena dia tahu kalau itu adalah buah hati dari dia dan Arya. Namun tatapan Arya ya tentu merasa sedih, bingung, kemudian gak tahu harus mengatakan apa kepada Cinta. Karena memang dia tuh sekarang ya mau gak mau harus melanjutkan kebohongan ini nih guys. Kebohongan yang sudah terlanjur dia lakukan. Dan sekarang di saat Cinta sudah berharap dia itu miliknya Arya sepenuhnya, selamanya akan menjadi ya pasangan Arya, ya membuat Arya ya mau gak mau harus mengikuti alurnya. Toh Arya juga cinta banget kan sama Cinta. Jadinya ya dia akan melakukan apapun lah untuk bisa melindungi Cinta. Walaupun sekarang dia tahu, dia sadar kalau sebenarnya anak yang dikandung oleh Cinta itu ayahnya bukan dia. Kemudian di sisi lain, melihat kedekatan Arya dengan Cinta membuat Salma tuh jadi ya merasa sedih lah. Dia terpukul karena ya walau bagaimanapun sekarang dia nggak bisa untuk berharap lebih dengan hubungan dia bersama Arya. Karena ya Arya sekarang sudah milik wanita lain dan mereka ingin sesegera mungkin menikah. Dan jadi ya nggak mungkin ya kalau Salma ingin kembali dengan Arya. Itulah yang dipikirkan oleh Salma. Kemudian di sisi lain memang terjadi pertengkaran yang hebat ya guys ya antara ayah dan anak, yaitu Pak Darmawan dengan anaknya Sarah. Dimana ya Pak Darmawan akhirnya menampar Sarah dan meminta Sarah untuk menjauh dari Arya. Karena walau bagaimanapun sepertinya memang Pak Darmawan ini tidak akan pernah mau untuk merestui hubungan Arya dengan Sarah. Sebenarnya buat apa ya Sarah seperti ini banget ya guys ya. Toh dia juga gak akan disuka atau dicintai oleh Arya. Tapi kenapa masih aja berusaha gitu untuk mempertahankan cintanya sama Arya. Padahal sudah jelas-jelas kalau sebenarnya Arya pun juga tidak suka sama dia. Bahkan Arya pun hanya melihat Sarah itu hanya sebelah mata doang gitu. Karena memang saking gak sukanya dengan Sarah dan gak pernah menganggap Sarah itu lebih dari sekedar ya kenalannya saja atau temannya saja lah sekarang. Dan kemudian kemarahan Pak Darmawan terhadap Sarah pun harusnya membuat Sarah tuh sadar kalau sebenarnya Sarah tuh bukan miliknya Arya. Tapi kenapa sih Sarah ini masih saja terobsesi untuk mendapatkan cintanya Arya? Jadinya apa dong yang bisa menghentikan obsesinya untuk Arya ini? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Dan sementara itu si Cinta malah berusaha untuk menenangkan Sarah karena dia nggak tahu yang disukain sama Sarah itu ya si Arya ini nih guys. Coba aja kalau dia tahu ya tentunya dia marah dong dengan Sarah dan pastinya meminta Sarah untuk menjauh dari calon suaminya. Cuma sekarang ya mau gimana lagi, Sarah akan melanjutkan kebohongannya kepada Cinta. Dia ingin dekat sama Cinta itu ya karena memang dia ingin menghancurkan Cinta pada akhirnya. Dia nggak mau melihat Cinta bersatu dengan Arya. Jadi ya kita lihat saja apalagi nih yang akan direncanakan oleh Sarah untuk bisa menghancurkan hubungan Arya dan Cinta. Walaupun pada akhirnya akan gagal juga, percaya deh sama Mimin. Kemudian ternyata Arya mencari tahu tentang informasi peledakan mobil dia yang waktu itu nih guys. Dan ketahuan lah kalau ternyata mobilnya itu memang dipasang alat peledak oleh seseorang. Tapi dia belum tahu nih siapa. Cuma ada CCTV-nya nih guys yang memperlihatkan ada orang yang memasang alat peledak tersebut.
Dan dia menceritakan itu semua kepada Farhan, sehingga Farhan ya tentu kaget ya guys ya, karena sebenarnya Farhan itu udah tahu kalau itu semua adalah ulah dari ibunya sendiri, yaitu Bu Ida. Cuma memang Farhan gak mau untuk terlalu ikut campur terlalu dalam gitu. Jadinya ya dia mungkin tidak mau terlalu banyak cerita. Dia nggak mau membongkar semuanya, sampai pada akhirnya Arya sendirilah yang akan mengetahui kalau ternyata yang ingin menghabisi nyawanya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Dan ternyata memang benar aja nih guys, kalau Ibu Ida ini langsung diinterogasi oleh pihak kepolisian, dimana pihak kepolisian langsung pergi ke rumahnya Chandrawinata ini, ke rumah Chandrawinata, dan langsung menginterogasi Ibu Ida. Tentunya Bu Ida akan berdalih nih, dia nggak tahu apa-apa, karena kan yang memasang alat tersebut ya anak buahnya ya guys ya, jadi dia bisa mengkambing hitamkan anak buahnya di sini. Cuma ya Oma sudah tahu nih kalau itu semua kan ulah dari Ida, dan dia yakin kalau sebentar lagi Arya pun akan tahu gimana sifat asli dari ibu tiri yang jahat ini. Kemudian di sisi lain kita juga akan melihat Salma yang ternyata pergi ke klinik milik Dokter Tiara. Dia meminta Dokter Tiara untuk memeriksa kondisi dia, badan dia, karena sudah mendapatkan pelecehan ya gitu ya di Singapura oleh mantan pacarnya. Dan tentunya ini membuat Dokter Tiara tuh jadi kaget juga. Ada apa sih sebenarnya dengan Salma ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Tapi sepertinya Salma belum mau bercerita terlalu dalam karena mungkin masih trauma ya dengan kejadian di Singapura. Kemudian ternyata Arya yang sedang di jalan dihubungi sama Cinta nih guys. Nah Cinta ini kan sedang berada di rumahnya Sarah ya, karena mereka numpang nginep lah di rumahnya Sarah. Tapi tiba-tiba Cinta menghubungi Arya karena perutnya gak enak dan badannya tampak lemas. Akhirnya tanpa pikir panjang Arya putar balik untuk pergi lagi ke rumahnya Sarah dan untuk melihat dan mencek lagi gitu keadaan Cinta ini seperti apa. Dan Cinta sudah terbaring lemas dan bisa dikatakan pingsan nih guys. Dia bertanya-tanya ada apa nih sebenarnya. Dan mungkin saja ini semua adalah ulah dari Sarah sih ya kalau menurut Mimin ya. Karena kalian tahu sendirilah Sarah ini kan benar-benar gak suka banget ya melihat Arya dekat dengan wanita lain. Dan sekarang yang dekat dengan si Arya itu ya cuma Cinta doang kan guys. Jadinya dia ya berusaha gimana caranya untuk menggugurkan kandungannya kandungannya Cinta deh kayaknya. Dan makanya pada akhirnya si Cinta ini ya pingsan. Tapi kita nggak tahu juga ya apa benar atau tidak, atau mungkin karena memang kondisi Cinta aja yang sedang hamil muda, jadi ya masih suka pusing, masih suka ya tidak, hormonnya masih belum stabil juga. Dan ya namanya juga hamil muda ya guys ya, mungkin kondisinya masih belum fit gitu si Cinta ini. Dan kita lihat aja nih sebentar lagi apakah Sarah akan mengakui kalau dia sebenarnya adalah dalang dibalik sakit perutnya Cinta sekarang. Dan kira-kira menurut kalian apakah nanti Sarah ini akan mau untuk pindah bersama kedua orang tuanya, Pak Darmawan dan Ibu Nova, ke Pulau Mentawai lagi? Ya kalau menurut Mimin sih enggak banget ya guys ya. Karena apa? Ya karena kan dia merasa kalau sekarang dia ingin mengejar-ngejar Arya nih, dia masih belum bisa mendapatkan Arya. Sampai pada akhirnya dia berhasil mendapatkan Arya, baru deh kayaknya dia mau pulang ke Mentawai ya. Sepertinya sih seperti itu. Tapi ya mau sampai kapanpun, mau lebaran monyet pun ya jangan harap Sarah akan bisa mendapatkan cintanya Arya. Karena cintanya Arya hanya untuk Mala. Oke, sekarang Cinta ya namanya si Mala ini. Tapi kalaupun nanti, Mimin yakin ya guys ya, kalaupun nanti Cinta akan kembali berganti nama menjadi Mala, Mimin sangat amat yakin kalau Mala akan tetap jauh lebih memilih Arya dibandingkan siapapun. Walaupun Farhan sangat amat baik, sangat amat luar biasa cinta dengan Mala, tapi Mala tentu sadar dan mengerti gitu kalau sebenarnya di hati dia itu ya cuma ada Arya, laki-laki yang sangat amat menerima dia apa adanya. Dan kalau nih ternyata Farhan
berada di posisinya Arya. Ya belum tentu Farhan mau menerima kondisinya Cinta atau Mala yang dalam keadaan hamil seperti itu karena diperkaos oleh laki-laki yang bejat dan keji seperti Arman. Jujur Mimin greget banget ya guys ya, karena entah kenapa kalau sekarang konfliknya memang kalau menurut Mimin sangat amat seru dan pantas untuk kita tonton nih sebenarnya sinetronnya. Cuma sayangnya masih kurang banyak nih yang nonton sinetron ini. Jadi kalau menurut Mimin sih himbauan ya dari Mimin ya, tonton deh sinetronnya karena seru banget nih guys. Beda dari sinetron yang lain. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.